Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adinka Nafisa Azahra, absen 3 dari kelas 12 Basadira. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Muhammad Abduh, yaitu salah satu tokoh pembaharu Islam. Sebelum masuk ke materi inti, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu siapa itu Muhammad Abduh. Jadi, Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh besar pembaharu Islam modern yang hidup pada akhir abad ke-19. Ia terkenal karena usahanya memadukan ajaran Islam dengan rasionalitas dan perkembangan zaman. Dalam pandangannya, Islam bukan agama yang kaku atau tertutup, tetapi Islam merupakan agama yang seharusnya mendorong umatnya untuk berpikir kritis, maju, dan terbuka terhadap ilmu pengetahuan modern. Ia menolak budaya taklid yang membelenggu umat Islam dari kemampuan berijtihad, sehingga peradaban Islam menjadi statis. Nah, melalui pemikiran dan karya-karyanya ini, Abduh menjadi jembatan antara hazanah Islam klasik dan realitas modern. Ia berperan sebagai ulama, pemikir, pendidik, jurnalis, hingga tokoh negara. Karena itu, ia dianggap sebagai salah satu arsitek utama kebangkitan intelektual Islam dunia modern. Baik, sekarang kita lanjut ke biografi singkat dari Muhammad Abduh. Jadi, Muhammad Abduh ini lahir pada tahun 1849 di daerah Mahalak Nasr, Mesir Hilir, dari keluarga yang sederhana namun religius. Nah, karena beliau ini lahir di keluarga yang religius, maka ia sudah belajar Al-Quran sejak kecil, hingga pada akhirnya ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar, yang mana Universitas Al-Azhar ini merupakan lembaga pendidikan Islam paling berprestasi di dunia. Di Al-Azhar itulah beliau bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani, seorang aktivis sekaligus pemikir politik yang sangat mempengaruhi cara berpikir Muhammad Abduh. Berkat Afghani ini, Abduh meninggalkan pola belajar tradisional yang hanya menghafal, hanya mengandalkan hafalan, dan mulai berpikir kritis serta terlibat dalam gerakan reformasi. Aktivitas politiknya ini sempat menyebabkan Muhammad Abduh diasingkan ke Beirut dan kemudian diasingkan ke Paris. Namun setelah kembali lagi ke Mesir, ia justru dipercaya menjadi mufti Mesir pada tahun 1899, di mana mufti Mesir ini merupakan jabatan tertinggi dalam otoritas agama. Nah, melalui posisi tersebut, ia melahirkan banyak pembaharuan, di antaranya dalam bidang hukum, pendidikan, dan sosial. Kemudian, Muhammad Abduh wafat pada tahun 1900. Kemudian Muhammad Abduh wafat pada tahun 1905. Tetapi walaupun orangnya sudah wafat, tetapi gagasannya itu terus hidup hingga sekarang. Kemudian, pemikiran dari Muhammad Abduh ini dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama, kemunduran umat Islam. Abduh melihat langsung bagaimana umat Islam mengalami kemunduran karena cara berpikir mereka yang tertutup. Di antaranya, banyak terjadi taklid buta kepada para pendapat ulama lama yang membuat hukum Islam itu menjadi tidak berkembang. Kemudian, tradisi mistik yang berlebihan, percaya pada hal-hal yang tidak rasional, dan kurangnya minat terhadap ilmu pengetahuan modern menjadikan umat Islam itu tertinggal dari dunia barat. Kemudian, latar belakang yang kedua yaitu tantangan modernitas. Nah, ketika ilmu pengetahuan modern masuk dari Eropa, umat Islam ini justru malah merasa terancam dan cenderung menolak karena takut dianggap barat. Namun, Abduh justru melihat modernitas ini sebagai peluang. Ia ingin agar Islam mengambil manfaat dari kemajuan tersebut tanpa meninggalkan prinsip dasar agamanya. Nah, pemikiran inilah yang menjadi fondasi modernisme atau pembaharuan Islam oleh Muhammad Abduh. Kemudian yang selanjutnya, prinsip-prinsip pembaharuan Muhammad Abduh. Yang pertama itu adalah tajdid atau pembaharuan. Bagi Muhammad Abduh, pembaharuan ini bukan berarti meniru barat, tetapi menghidupkan kembali nilai asli Islam yang rasional, bersih, dan progresif. Tajdid juga berarti membersihkan Islam dari praktek-praktek yang tidak berdasar. Kemudian yang kedua, membuka pintu ijtihad. Abduh mengajak umat untuk tidak memandang fikih sebagai sesuatu yang beku. Ia menolak mengikut begitu saja pada pendapat ulama masa lalu tanpa melihat konteks. Jadi, Muhammad Abduh ini ingin menghidupkan kembali ijtihad agar hukum Islam bisa menjawab kebutuhan di masa modern. Kemudian yang ketiga, harmoni akal dan wahyu. Abduh ini menegaskan bahwa akal dan wahyu tidak pernah bertentangan. Wahyu memberi dasar nilai, sedangkan akal membantu memahami dan menerapkan wahyu dalam kehidupan nyata. Karena itu, ia menolak pendapat yang mengatakan bahwa agama harus ditinggalkan demi sains, begitupun sebaliknya, karena keduanya itu justru bisa saling mendukung. Kemudian yang keempat, pembersihan dari tahayul dan bid'ah.
Abduh mengkritik keras praktik-praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah, seperti contohnya itu ritual mistis tertentu atau keyakinan irasional. Karena menurutnya semua itu menyebabkan umat Islam kehilangan kejernihan berpikir dan terjebak dalam kejumudan. Kemudian yang kelima, reformasi pendidikan. Abduh menilai pendidikan tradisional terlalu banyak hafalan dan sedikit analisis. Jadi, ia mendorong kurikulum yang menggabungkan agama, filsafat, logika, matematika, dan ilmu modern agar umat Islam mampu bangkit secara intelektual. Yang selanjutnya, pemikiran Abduh dalam berbagai bidang. Yang pertama, pemikiran Abduh pada bidang politik. Pada bidang politik, Abduh menekankan bahwa pemerintahan harus adil dan bertanggung jawab. Ia menolak tirani dan menegaskan bahwa rakyat harus memiliki kesadaran politik. Pemerintah Islam menurutnya harus berbasis kemaslahatan, bukan kekuasaan absolut. Kemudian yang kedua, pemikiran Abduh pada bidang hukum Islam. Pada bidang hukum Islam ini, ia membaca fikih melalui kacamata tujuan syariah atau maqasid. Bagi Abduh, hukum Islam harus memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan. Ia bahkan membolehkan bunga bank dalam kondisi tertentu karena menurutnya bunga bank itu lebih membawa kemaslahatan daripada mudorot pada masa modern. Yang ketiga, pemikiran Muhammad Abduh di bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan ini, ia memperbarui sistem Al-Azhar, membuka ruang bagi logika, sejarah, filsafat, dan ilmu sosial. Karena Muhammad Abduh ini ingin lulusan yang tidak hanya hafal, tetapi juga kritis, berwawasan luas, dan mampu menjawab tantangan modern. Kemudian yang keempat, pemikiran Abduh terhadap bidang tafsir Al-Quran. Pada bidang tafsir Al-Quran ini, Abduh sempat menulis tafsir Al-Manar bersama muridnya, yaitu Rashid Ridho. Pendekatannya rasional, kontekstual, dan fokus pada nilai moral Al-Quran. Ia menolak kisah-kisah Israiliyat dan penafsiran mistis karena dianggap mengaburkan pesan inti dari Al-Quran. Yang selanjutnya, karya-karya Muhammad Abduh. Di sini saya akan menyebutkan beberapa karya Muhammad Abduh yang cukup terkenal. Yang pertama, Risalah At-Tauhid. Risalah At-Tauhid ini merupakan karya teologi rasional yang menjelaskan akidah dengan logika dan argumentasi filosofis. Nah, buku ini tuh sangat berpengaruh di dunia Islam modern. Kemudian yang kedua adalah Tafsir Al-Manar. Tafsir ini merupakan tafsir reformis yang menjelaskan Al-Quran dengan pendekatan sosial dan rasional. Buku Tafsir Al-Manar ini ditulis bersama muridnya, yaitu Rashid Ridho. Yang ketiga, karyanya ada Al-Islam wa Al-Nasroniyah. Buku ini merupakan perbandingan agama yang menjelaskan perbedaan prinsip Islam dan Kristen secara objektif. Dan yang keempat, artikel dan fatwa. Melalui majalah Al-Urwah Al-Wuthqa dan tugasnya sebagai mufti, Abduh ini menghasilkan banyak tulisan tentang sosial, politik, hukum, dan pendidikan. Kemudian, yang selanjutnya, Muhammad Abduh ini juga memberikan pengaruh dan warisan intelektual pada umat Islam. Yang pertama, pembaharuan Islam modern. Abduh ini dianggap sebagai fondasi gerakan Islam modernis karena gagasannya ini berhasil mempengaruhi Rashid Ridho, Hasan al-Banna, Muhammad Iqbal, juga termasuk beberapa tokoh Islam Indonesia seperti Ahmad Dahlan dan Ahmad Hasan. Yang kedua, pendidikan modern. Nah, konsep sekolah Islam terpadu yang memadukan agama dan sains ini merupakan kelanjutan dari salah satu pemikiran Muhammad Abduh. Yang ketiga, gerakan anti-kolonial. Pemikirannya membangkitkan kesadaran umat untuk melawan penjajahan dan bangkit secara intelektual. Dan yang keempat, teologi dan tafsir modern. Muhammad Abduh juga membuka era baru dalam kajian akidah dan tafsir yang lebih rasional, membebaskan umat dari tahayul dan pemahaman yang sempit. Sehingga kesimpulannya, Muhammad Abduh ini adalah tokoh reformasi Islam yang berhasil menyatukan antara pemikiran tradisi dan tuntutan modernitas. Ia membuka kembali pintu ijtihad, menghidupkan rasionalitas Islam, memperbarui pendidikan, dan memperkenalkan pendekatan kontekstual dalam memahami Al-Quran. Warisan intelektualnya menjadi fondasi bagi modernisme Islam dan tetap relevan hingga hari ini, terutama dalam menjawab tantangan dunia muslim kontemporer. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, pengucapan, ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.